Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 9, subtema 3 untuk muatan SPDP, kompetensi dasar 3.4. Materi yang akan kita pelajari adalah seni rupa daerah di Indonesia. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Di tema 7, kita pernah belajar seni rupa daerah. Yuk kita ingat kembali apa sih yang dimaksud dengan seni rupa? Seni rupa adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Sedangkan seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Karya seni rupa daerah memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi individual atau pribadi, yaitu sebagai media mengekspresikan jiwa dan emosi, serta mengekspresikan pandangan hidup atau ajaran yang dianut pembuat karya seni tersebut. Sedangkan fungsi karya seni rupa daerah sebagai fungsi sosial atau ditujukan untuk umum adalah untuk media menyampaikan pendidikan, bisa juga untuk media menyampaikan dakwah agama, sebagai media komunikasi, atau media hiburan untuk masyarakat. Karya seni rupa daerah dapat dibedakan berdasarkan dimensinya dan dapat pula dibedakan berdasarkan jenis dan fungsinya. Karya seni rupa berdasarkan dimensinya dibedakan menjadi karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Sedangkan karya seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya dibedakan menjadi karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Oke, kita pelajari satu demi satu ya. Karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan seperti halnya seni lukis kaca dari Cirebon, bleket tepe atau anyaman dari janur atau daun kelapa muda, seni tekstil seperti batik, songket, dan tenun. Karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung, gerabah, anyaman bakul nasi, dan lain-lain. Selanjutnya, karya seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya, yaitu karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan keindahan saja, tanpa perlu memperhatikan fungsi atau kegunaan karya tersebut. Contohnya adalah patung dan lukisan. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi dan kegunaan yang dipadu dengan keindahan. Contohnya adalah tekstil batik, tenun, songket, ukiran kayu pintu, dan gerabah dari Kasongan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya seni rupa daerah memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah wilayah setempat. Ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh keadaan geografi wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui, seni rupa daerah dipengaruhi oleh keadaan geografi di wilayah tersebut. Nah, motif daerah pesisir atau pantai umumnya berupa motif yang berkaitan dengan pesisir ataupun pantai, seperti ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Berikut ini contoh batik Madura dengan motif sisi ikan yang berupa motif daerah pesisir atau pantai. Sedangkan motif daerah pegunungan atau pedalaman yang jauh dari pesisir pantai biasanya berupa motif pepohonan, bunga, hewan-hewan, serta buah-buahan. Berikut ini contoh seni batik dari Pekalongan dengan motif buketan atau bunga. Salah satu contoh karya seni rupa batik adalah batik jumputan. Nah, kain batik jumputan merupakan karya seni tekstil yang menggunakan teknik ikat sebagai perintah warna.
kain batik jumputan disebut juga dengan batik ikat celup. Di beberapa daerah, kain jumputan memiliki sebutan lain. Misalnya, di Yogyakarta dan Bali disebut sebagai batik jumputan. Di Kalimantan, kain jumputan disebut sebagai kain sasirangan. Dan di Palembang, kain jumputan disebut sebagai kain pelangi. Nah, bagaimana ya membuat kain jumputan secara sederhana? Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya, yaitu kain mori, gelang karet ataupun tali rafia, kelereng ataupun kerikil, pewarna kain, dan ember. Langkah kedua adalah mengikat kain dengan berbagai alternatif pola. Langkah ketiga, memasak air sesuai dengan ketentuan aturan pewarnaan kain. Selanjutnya, siapkan ember dan larutkan pewarna dengan air panas. Langkah yang kelima, masukkan kain yang telah diikat ke dalam larutan pewarna untuk beberapa lama, sekitar 5 menit. Selanjutnya, angkat celupan kain dan tiriskan kain. Kemudian, keringkan kain di tempat sejuk. Nah, berikut ini contoh hasil akhir dari pembuatan batik jumputan. Oke, kita sudah selesai belajar tentang karya seni rupa daerah di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.